Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memberitakannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru
orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita rindu menaikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Betapa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Dia sudah menyertai kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Begitu banyak kemurahan Tuhan yang sudah kita alami. Dan sampai pada pagi hari ini, kalau kita bisa ada kuat, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, bahkan kita bisa ada di tempat ini. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Biar kamu persiapkan hatimu lebih dalam lagi. Di mana hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Ketika kamu buka hatimu pagi hari ini, dan saya percaya jamahan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di tempat ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami sangat menghormati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Berkaryalah Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Kami mengagumi akan kasih-Mu Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Mari engkau angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Engkau
Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
Engkau luar biasa. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau Tuhan, kepada Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu Raja kami di atas segala raja. Kami percaya kehadiran-Mu di tempat ini untuk mengubahkan kami Tuhan, memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kita yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita udah bisa salaman dong ya. Katakan samping kiri kananmu, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Sebab Tuhan adalah Allah kita yang perkasa, Dia yang dahsyat, luar biasa. Kita harus mengalami kedahsyatan dan luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Dan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Dan ada kuasa
nikmatnya dia hadir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Cuma Tuhan katakan ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa dalam setiap pujian kita. Lebih kencang lagi dong suaranya. Ada kuasa. Ada kuasa dalam. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Ada kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Apapun yang saudara bawa pagi hari ini, ketika saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada mujizat yang terjadi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nah, untuk persembahan ini kita peruntukkan untuk diakonia. Persiapkan yang terbaik. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu betapa luar biasa Engkau melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Bahkan Engkau sudah memberkati kami Tuhan, dengan berkat-berkat yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini, dengan berkat Tuhan yang Engkau percayakan dalam hidup kami Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik kepadamu, untuk pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap keberadaan hidup kami Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik kepadamu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan
saudara. Pagi hari ini katakan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, setiap kebenaran Tuhan yang akan ditaburkan sebentar akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Apapun yang diperhadapkan dalam hidup saya dan saudara, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita menyanyikan pujian ini dengan iman kita di hadapan Tuhan. Tiada pernah, katakan saudara, kita gak akan pernah meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidup kita, Tuhan gak pernah ninggalin kita saudara. Apapun masalah kita saudara, gak akan mengurangi rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Jemaat Tuhan saya katakan, walau 1000. Haleluya. Inilah pengakuan kami umat-umat-Mu Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Lagi jemaat Tuhan saja katakan, walau 1000 rebah di sisiku. Sertaku, walau
setiamu, buat cintamu, buat anugerahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Shadalaya bara 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 kadalaya bara. Shadalaya bara 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 kadalaya bara. Terima kasih buat kehadiranmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat jamahanmu. Terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Shadalaya bara 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 kadalaya bara. Shadalaya bara 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 kadalaya bara. Shadalaya bara 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 kadalaya bara. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Jamah setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini dan kami sangat menghormati Engkau di tempat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun berada. Bertemu kembali dalam ibadah raya CHIJ Ministry. Saya Arman Yulianto, oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini dengan tema gagal fokus. Kenapa kita membahas gagal fokus? Karena seringkali yang terjadi dalam hidup kita saat kita menghadapi masalah, sebenarnya inti dari permasalahan yang kita hadapi itu timbul karena sudut pandang atau cara pandang kita kepada masalah itu sendiri. Seringkali ada orang berkata, hal ini jadi masalah. Tapi waktu kita cerita, nyata orang lain berkata, oh itu bukan masalah. Tapi kenapa di tempat lain atau bagi orang lain menjadi masalah, tapi bagi orang ini tidak? Karena memang seringkali cara pandang yang berbeda membuat masalah itu menjadi sesuatu yang berbeda pula terhadap orang lain. Oleh sebab itu, penting sekali untuk kita hari-hari ini tidak menjadi orang yang gagal fokus. Fokusnya, fokus kepada siapa? Fokus di sini adalah fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan tentunya. Karena mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu dan saya, kita adalah makhluk surga. Kita bukan orang bumi yang menuju ke surga, tapi kita adalah orang surga yang sekarang Tuhan izinkan ada di bumi. Kelak kita semua akan menuju surga. Karena kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan. Kita belajar dari Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang berpengaruh. Tandanya apa? Tandanya adalah dia dipercaya untuk menulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru. Dan hidupnya begitu berdampak. Kehidupan Bapak Ibu, kita semua orang percaya sangat dipengaruhi oleh apa yang dia tulis. Kebenaran yang dia tulis, kebenaran yang dia sampaikan, pewahyuan yang dia sampaikan dalam Injil firman Tuhan membuat hidup kita menjadi memiliki arahan. Kita jadi punya direction yang tepat ke arah Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar bagaimana dia menjaga hatinya, bagaimana dia memiliki satu penglihatan atau cara memandang suatu masalah yang begitu kuat kepada perintah Tuhan atau keberadaan Tuhan, sehingga hidupnya walaupun dia menjadi orang percaya setelah Tuhan Yesus tidak ada, tapi kehidupan itu membuat dia menjadi orang yang berdampak sampai hari ini. Kita lihat dalam Injil firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat ke 18. 2 Korintus 4 kita mulai firman Tuhan dari ayat 16 sampai 18. Alkitab berkata begini Bapak Ibu. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah di sini
Rasul Paulus berkata, walaupun kehidupannya merosot, tapi dia tidak tawar hati. Nah ini dia. Jadi Rasul Paulus mengajarkan buat setiap kita bahwa sebenarnya goal kita bukan keadaan kita yang merosot atau tidak, bukan keadaan ekonomi kita yang baik atau tidak, tapi goal kita adalah bagaimana kita tidak tawar hati. Dan Paulus walaupun kehidupannya makin merosot, dia bisa menjaga hatinya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, sebagaimana kita hidup, dari situlah terpancar kehidupan waktu kita menjaga hati. Jadi penting seorang untuk menjaga hati, karena orang itu hidup atau tidak, hidupnya berarti atau tidak, ditentukan dari hati. Dan hari-hari ini kita tahu semua mungkin keadaan kita, beberapa kita merosot ekonominya, merosot pendapatannya, merosot omsetnya, merosot pekerjaannya. Banyak hal yang merosot hari-hari ini karena pandemi masih terjadi sampai hari ini. Banyak di antara kita yang masih mengalami kesulitan untuk bekerja, tidak sedikit pula yang harus berhenti bekerja karena pengurangan karyawan dan lain-lain. Tapi kita mau belajar bahwa kenapa Paulus walaupun manusia batiniahnya dibaharui kesehari, tetapi manusia lahiriahnya merosot. Dan dia berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan, kata Paulus, adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ternyata fokus dari Paulus bukan kepada apa yang terlihat, dan itu yang membuatnya kuat. Yang itu yang membuatnya dia mampu menjaga hatinya, karena mata jasmaninya tidak fokus, tidak hanya melihat dengan apa yang terjadi dari waktu ke waktu, tapi dia percaya di balik semua kehidupannya, di balik apa yang terjadi pada kehidupannya, ada tangan Tuhan yang peduli. Dan itu yang kita mau belajar, supaya hari-hari ini apapun keadaan kita, apapun keadaan di luar sana, apapun keadaan ekonomi kita, apapun keadaan rumah tangga kita, apapun keadaan di sekeliling kita, bahkan keadaan toko kita, kita percaya selama kita masih melekat dengan Tuhan, selama kita masih beriman, selama kita masih menaruh kepercayaan, bukan hanya percaya, tapi mempercayakan kehidupan kita sama Tuhan, maka semuanya akan indah di waktunya. Semua pergumulan kita, semua pencobaan, semua ujian kita, pasti ada durasinya Bapak Ibu semua. Dan kita mau lihat, kalau mungkin Bapak Ibu berkata, Paulus apa sih yang dialami, kenapa dia begitu kuat? Dan saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu, bahwa yang dialami Paulus itu bukan sesuatu yang mudah. Yang dialami Paulus bukan sesuatu yang ringan. Kita lihat dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11, saya bantu buka ayatnya di slide Bapak Ibu semua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua 3. Kita lihat apa yang dialami Paulus. Kenapa dia berkata manusia lahiriahnya merosot. Apa yang dia alami? Lihat 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku, kata Paulus, lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di penjara. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata dia orang yang sering masuk penjara. Dan dikatakan dia didera di luar batas. Didera itu artinya disiksa dengan benda-benda tumpul, dipukul tidak berdarah tapi luka di dalam. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dia dipukul tidak sampai mati, tapi dibikin 3/4 mati. Karena dia dipukul hanya 39 kali. Nah ini adalah ciri-ciri pukulan mematikan. Karena tidak dibuat setengah mati, tapi 3/4 mati. Itu sangat menyakitkan. 25. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, dirampok, bahaya dari pihak orang Yahudi, dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Dikatakan lagi ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi urusan keseharian, yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Nah Bapak Ibu,
mungkin di ayat tadi Bapak Ibu bilang, tuh kan penderitaan Paulus ringan. Ternyata kalau kita baca ayat di 2 Korintus 11 ini, penderitaan Paulus adalah penderitaan yang pasti kita sendiri mungkin belum pernah ngalamin. Bahkan mungkin kita berdoa nggak ngalamin semua ini. Di mana-mana dikatakan dia diancam bahaya, dia pernah karam, dia terkatung-katung di tengah laut, dilempari batu, dia sering dipenjara. Jadi Paulus penderitaannya tuh nggak ringan. Jadi kalau tadi dibilang penderitaannya ringan, sebenarnya itu adalah ungkapan iman dia. Kenapa? Karena dia fokusnya kepada apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga dari ayat 2 Korintus 11 sampai ayat Korintus 11 23 sampai ke 28 tadi kita baca, hal-hal yang berat bagi dia itu ringan. Kenapa? Karena fokusnya bukan kepada apa yang dia alami, tapi fokusnya kepada rencana Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan. Dan hari ini saya percaya kita sepertinya kita mau berteriak, sepertinya kita berkata, aduh ini kok penderitaan nggak habis-habis ya, kenapa nih pandemi kok nggak habis-habis. Tapi ketahuilah Bapak Ibu semua, waktu engkau tetap bertahan, waktu engkau belajar menata hatimu, waktu engkau mengalami banyak hal yang merosot di manusia lahiriamu, tapi engkau menjaga hatimu, maka percayalah manusia batiniamu akan dibaharui dari sehari ke sehari. Gimana caranya? Karena dalam setiap pergumulan, dalam setiap pencobaan, dalam setiap ujian yang kita alami di dalam Tuhan, percayalah ada tangan Tuhan yang sedang merenda kehidupan kita. Ada pekerjaan Tuhan, ada pekerjaan Roh Kudus yang sedang menyiapkan hal yang baru. Karena Roh Kudus tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Sekalipun mungkin kita jatuh, tapi ada tangan besar yang menopang. Kalau kita lihat bangsa Indonesia sampai hari ini mengalami berbagai keadaan, pandemi terjadi, Indonesia tidak pernah lockdown, dan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang masih cukup bagus. Bahkan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu dia keluar negeri, diundang acara-acara tamu-tamu terhormat, dan Presiden kita dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh. Kenapa? Karena saya percaya ada tangan Tuhan yang juga menjaga bangsa ini. Sehingga apapun yang jadi buat bangsa kita, tidak ada sesuatu yang berarti yang bisa meluluh lantahkan bangsa kita. Dan saya percaya kalau Indonesia saja kita dijaga, apalagi anak-anak Tuhan seperti Bapak, Ibu, dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, kesimpulan dari semua ini adalah karena Paulus berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi jangan sampai mata jasmani kita dikecohi dengan apa yang terlihat. Karena percayalah Bapak Ibu, apa yang kau lihat hari ini, baik itu penderitaanmu, baik itu pergumulanmu, baik itu masalah COVID-19, baik itu masalah resesi, percayalah semua itu ada durasinya. Karena Alkitab berkata, semua yang terlihat adalah sementara, tapi apa yang tidak terlihat adalah kekal adanya. Apa yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat adalah iman, pengharapan, dan kasih. 3 hal ini memang tidak terlihat, tapi 3 hal ini yang akan diperhitungkan di surga, dan kita akan bawa sampai selama-lamanya. Hingga Bapa berkata, engkau adalah hambaku yang setia, karena engkau percaya, bukan karena melihat. Nah Bapak Ibu, contoh kisah daripada orang-orang yang gagal fokus. Kalau tadi saya membahas tentang Paulus yang begitu powerful, hidupnya begitu pandai menjaga hatinya sehingga dia tidak gagal fokus, dia tetap fokus pada apa yang Tuhan buat. Sekarang kita mari melihat tentang contoh kejadian-kejadian dari hal-hal yang fokusnya gagal kepada fokus untuk melihat apa yang terlihat. Mari kita buka dalam Bilangan 13. Bilangan 13 ayat yang ke-25. Bilangan 13 ayat ke-25. Mari kita lihat di sini. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengantaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, padang gurun Paran. Mereka membawa kabar keduanya dan kepada segenap umat itu dan memberitakan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka, para pengintai itu menceritakan, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, katanya. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat,
dan kota-kotanya berkubu sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, tidak. Nah ini lihat, bayangkan. Orang yang datang ke tempat yang sama tetapi memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang pertama berkata, wah ini nggak mungkin, ini adalah kota yang tangguh, yang susah ditaklukkan. Tetapi Kaleb berkata, tidak, kita akan maju. Tapi orang yang tadi pertama berkata negatif berkata lagi, kita nggak bisa maju menyerang bangsa itu, dan karena mereka lebih kuat daripada kita. 32, juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Jadi pandangannya negatif. Dan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah negeri yang dimakan penduduknya, dan semua yang kami lihat di sana orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33, juga kami lihat orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga terhadap kami. Pertanyaannya, kenapa dari orang yang berbeda tetapi memasuki tempat yang sama bisa berbeda laporannya? Karena cara pandang mereka gagal fokus. Yang satu, Kaleb, dia fokus kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan bangsa itu kepada mereka. Tetapi teman-teman yang lain berkata negatif. Kenapa? Karena mereka hanya melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani mereka. Penting hari-hari ini Bapak Ibu untuk kita bisa melihat dengan sudut pandang yang dari Allah. Caranya gimana? Banyak-banyak berdoa, banyak naik ke tempat tinggi, banyak ikut perkumpulan rohani, ikuti komunitas-komunitas rohani, supaya kehidupan kita tidak hanya diisi oleh informasi-informasi tentang harga saham yang melonjak, yang ngedrop, dan ekonomi yang terperosok, COVID yang belum selesai, dan berbagai hal yang negatif. Tapi kita masuk ke dalam hal-hal yang rohani, supaya iman kita dibaharui, ada kabar-kabar baik, kabar-kabar positif yang masuk ke dalam telinga kita. Saya bersyukur walaupun Musa menyuruh beberapa orang, tetapi ada sudut pandang yang berbeda. Dan saya percaya Musa tetap menganggap bahwa kehidupan orang-orang ini adalah kehidupan yang dari Tuhan. Makanya Musa tetap masuk ke negeri yang Tuhan berikan. Walaupun dia tidak masuk, tapi dia menjaga iman dan dia menyerahkan penggembalaannya atau kepemimpinannya kepada orang yang berpandangan positif, yaitu Yosua bin Nun. Milikilah pandangan yang positif, pandang yang dari atas, miliki pikiran yang dari atas, maka hidup kita akan terus maju. Yang kedua, saya buat contoh lagi dalam 2 Raja-Raja. Kita lihat contoh yang kedua, orang yang gagal fokus. 2 Raja 6 ayat 14. 2 Raja-Raja 6 ayat 14 dikatakan begini. Ini adalah kisah bujangnya Elisa. Dikatakan, maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, jadi abdi Allah ini, abdinya Elisa ini keluar pagi-pagi seperti biasa. Mungkin dia siapin minum buat tuannya, dia bersih rumahnya, mungkin dia nyapu-nyapu. Dan ketika dia keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawab Elia apa? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ternyata Elisa dan bujangnya memiliki sudut pandang yang berbeda. Bujangnya melihat betapa banyaknya pasukan di kota itu, tetapi Elisa melihatnya berbeda. Dia lihat, apakah Elisa tidak melihat pasukan yang berkuda? Melihat juga, tapi masalahnya Elisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Dia tidak gagal fokus untuk apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Sebagai hamba Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang peduli sama dia. Tuhan tidak akan mengizinkan hambanya disia-siakan atau hambanya mati konyol. Dia percaya pasti ada malaikat yang akan menolong dimanapun caranya. Dan apa yang terjadi? Begitu dia buka mata, dia tidak hanya melihat pasukan berkuda, tapi dia lihat ada ribuan malaikat yang jauh lebih banyak daripada tentara yang mengepung mereka. Alkitab berkata, Bapak Ibu, dikatakan bahwa
dia berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya," ayat 17, supaya apa? Ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Siapa dia? Dia adalah malaikat Tuhan yang berjaga-jaga. Jadi hari-hari ini saya berdoa Bapak Ibu, kita memiliki satu kerinduan, memiliki satu pokok doa yang kita mau doakan terus-menerus, yaitu biar Tuhan membuka mata batin kita, membuka mata hati kita, supaya kita juga bisa melihat perbuatan Tuhan yang menyertai kita. Sehingga apapun yang keadaan depan kita, tantangan, godaan, kendala, rintangan, tidak membuat engkau menjadi tawar hati. Biar manusia lahiriahmu menosot, tetapi manusia batiniahmu akan dibarui dari kesehari, oleh karena Tuhan menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah ini juga menjadi doa Rasul Paulus. Mari kita buka dalam Efesus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya berdoa Bapak Ibu, biar ini juga menjadi doa kita bersama-sama. Ini adalah doa Rasul Paulus bagi jemaatnya, dan saya rindu ini juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan membuka mata hati kita menjadi terang, supaya kita bisa melihat pengharapan yang tersungguh-sungguh terkandung di dalam Tuhan Yesus yang ada, yang Dia berikan melalui panggilannya buat setiap kita. Entah engkau panggilanmu pelayanan, entah panggilanmu ibu rumah tangga, entah panggilanmu sebagai pegawai swasta, entah panggilanmu sebagai penjual soto. Percayalah Bapak Ibu, yang namanya pelayanan itu bukan profesi, tapi pelayanan buat saya adalah sebuah panggilan. Apapun profesi kita hari-hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia di akhir zaman ini, untuk menjadi pekabar-pekabar Injil. Nah Bapak Ibu, saya tutup kesaksian dengan hewan yang namanya Klip Springer. Bapak Ibu, di sini saya tunjukkan ada sebuah foto, ada rusa liar di daerah Afrika yang bernama Klip Springer. Klip Springer ini adalah sejenis kijang kecil yang hidup di Afrika Timur. Ukurannya tidak lebih dari 1 meter, kira-kira sekitar 60-70 cm. Dan beratnya pun nggak besar. Dia hanya beratnya maksimal sekitar 3 kilo sampai 5 kilo. Tetapi anehnya, binatang ini walaupun kecil, waktu ukurannya tidak lebih dari 1 meter, tapi binatang ini, si Klip Springer ini, dia mampu meloncati rintangan yang ada di depannya, bahkan bisa setinggi 3-4 meter. Luar biasa sekali. Oleh sebab itu, para pemburu kalau nangkep Klip Springer ini tidak di kerangkeng, di kandang-kandang yang besinya transparan. Kenapa? Kalau dia ditempatkan di kandang-kandang transparan yang besinya cuma besi bolong-bolong gitu, besi lubang-lubang walaupun besinya dari baja, tapi dengan mudah dia lompati. Kenapa? Karena rintangan setinggi 3-5 meter aja dia mampu melompat. Tapi akhirnya para pemburu ini belajar. Oh, kita tempatin aja dia dalam sebuah kandang yang kita kasih papan solid gitu, papan bentuk tipis, papannya tipis tidak lebih dari 5 cm, tapi kayunya kayu solid, kayu tidak tembus pandang. Dan tidak perlu dipasang tinggi-tinggi, cuma dipasang antara 60 sampai 1 meter aja. Cukup setinggi kepala dia saja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, selama dikurung di dalam kandang yang dilapisi kayu cuma setinggi 60 sampai 1 meter, anehnya Klip Springer tidak mampu melompat. Sampai kapanpun, bahkan sampai ajalnya, dia tetap diam di kandang itu. Kenapa begitu? Kenapa ditaruh di kandang yang tingginya nggak lebih semeter dia nggak mau lompat, tapi kenapa ditaruh di tempat yang kandangnya setinggi 5 meter, tapi kalau di besi-besi berduri atau ruji-ruji atau bolong-bolong dia bisa melompat? Karena waktu dikasih di kandang yang transparan,
dia bisa melihat ke depan, dia bisa melihat di depannya nih apa. Dia bisa berpikir, oh kok di depannya tanah, berarti dia bisa berpikir kalau dia lompat berarti dia akan sampai ke dalam tanah lapang di sana. Tapi waktu kasih kayu solid, dia nggak berani melompat karena dia nggak yakin di depan ini apa. Ya kalau tanah, kalau jurang gimana, kalau sungai gimana. Makanya dia pilih untuk tidak melompat. Nah Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari kisah Cliff Springer ini? Yang kita bisa pelajari adalah iblis seringkali mengecoh mata rohani kita. Iblis seringkali mengecoh kemampuan rohani kita. Kehidupan kita dibuat seolah-olah nggak berdaya. Seolah-olah mata rohani kita, mata batin kita ditutup sedemikian rupa. Sehingga kuasa Roh Kudus atau karya Roh Kudus yang kita miliki seolah-olah tidak bekerja. Karena kita nggak yakin, kita seolah tidak bisa melihat apa yang terjadi di balik sana. Seringkali kita hanya melihat apa yang sebatas tembok yang kita lihat. Kita nggak tahu yang di balik tembok di sana bagaimana. Sehingga kita untuk melompat, kita untuk berusaha, kita berkata, apa iya nanti bisa berhasil? Aku takut. Seringkali Roh Kudus mendorong kita, tapi kita berkata, tapi kan ada tembok, nggak berani, gitu ya. Nah Bapak Ibu, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kehidupan kita tidak jadi maksimal, bukan karena Roh Kudus nggak memimpin, tapi kita memiliki fokus yang salah terhadap kehidupan ini. Mari percaya dengan apa yang tidak terlihat. Percayalah bahwa iman dan pengharapan dan kasih yang dari Tuhan tidak pernah mundur dari hidup kita Bapak Ibu. Apapun keadaan manusia lahiria kita, itu tidak merubah kasih Tuhan kepada kita. Tuhan tetap sayang kepada Bapak Ibu dan Saudara. Walaupun mungkin hari-hari ini engkau mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Percayalah bahwa yang namanya tubuh kita ini ada tubuh yang fana. Goalnya bukan tubuh ini, karena tubuh ini pasti mati. Alkitab berkata 70-80 tahun hidup kita ya di bumi. Sisanya ya anugerah. Karena memang tubuh ini hanya titipan. Tapi waktu kita meninggal nanti, ada roh kita yang bersama Tuhan. Itu goalnya Bapak Ibu. Saya hari-hari ini dikejutkan beberapa hal yang cukup tragis. Karena beberapa waktu yang lalu teman kami yang bersepeda masih muda, usianya jauh di bawah saya. Sama-sama takut Tuhan, kita sama pelayanan. Tapi Tuhan izinkan beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan tragis. Suami istri, suaminya bisa selamat dan istrinya kecelakaan dan meninggal di tempat. Saya percaya ini hanyalah masalah teknis belaka. Mungkin sebagai orang kita salah, pasti ada bagian kita. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ada bagian Tuhan yang kita nggak perlu ragukan pekerjaannya. Yang kita harus pegang adalah bagian kita sendiri. Hati-hati, jaga hidupmu, jaga hatimu, maka Tuhan tidak akan pernah lupa akan bagiannya. Karena janji Tuhan adalah janji yang setia. Dia tidak pernah lalaikan setiap janjinya, dan dia juga tidak pernah lupakan janjinya. Nggak usah ingatin Tuhan sama janjinya. Yang penting jalani kehidupanmu. Mulai hari ini milikilah pengertian bahwa hidupku bukan karena melihat, tapi hidupku karena percaya. Dan aku percaya akan hal yang tidak kelihatan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Karena yang iman, pengharapan, kasih, justru itu yang kekal adanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita hampiri Tuhan kembali. Bapak, terima kasih buat firman pada minggu hari ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya para jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu yang melihat khotbah ini, yang mendengar khotbah ini, diubahkan kehidupannya, kehidupan kami, dibuat seperti yang Kau mau. Kami belajar dari hamba-Mu, belajar dari Rasul Paulus, yang bisa menjaga hidupnya sedemikian rupa, sehingga hidupnya bukan hanya menjadi berkat bagi orang sekitarnya, tapi juga bisa menjadi berkat bagi kami, yang sesudah mengalami banyak hal, namun dikuatkan oleh firman ini. Walaupun Paulus sudah meninggal, tidak bersama lagi kami ribuan tahun yang lalu, tapi pengajarannya di dalam Kristus Yesus mampu mengubahkan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami pun juga akan berarti, karena mulai hari ini kami mau belajar melihat sesuatu dengan cara pandang yang dari Tuhan. Kami nggak mau gagal fokus Tuhan. Latih mata jasmani kami untuk tidak menentukan apa yang Ia lihat untuk menjadi sikap kami, untuk menjadi keputusan kami. Tapi biar mulai hari ini keputusan kami juga didasarkan oleh mata rohani kami yang melihat jauh ke depan, lebih dari apa yang bisa manusia lahiriah kami lihat, dan juga apa yang bisa mata jasmani kami melihat.
urapi mata batin kami Tuhan Yesus, agar mata batin kami semakin tajam dan semakin mengenal akan kehendak hingga suara-Mu yang menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan sepanjang hari hidup kami ke dalam tangan yang bertuhan perkasa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan dan hatimu. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus mulai hari ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.